Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan berbicara tentang suatu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu maksudnya tatkala kita menjalani kehidupan ini terlalu banyak kesibukan yang melalaikan kita dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan dengan urusan dunia, kita ngurus masalah ini, ngurus masalah itu, kita ke sana, kita ke situ. Biasanya tersibukkan dengan perkara dunia. Yang perkara-perkara ini terkadang membuat kita lalai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan satu kenyataan yang pasti akan kita hadapi, yaitu namanya kematian. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin ingatkan tentang kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian tentang suatu hal yang pasti akan menimpa kita, yaitu yang namanya kematian. Kenapa kita harus berbicara tentang kematian? Karena kalau kita lupa dengan kematian, maka akan banyak penyakit yang menimpa diri kita. Di antara para ulama menyebutkan 3 hal atau beberapa hal yang ditimpa oleh orang yang lupa dengan kematian. Yang pertama, dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mengatakan bahwasanya umur saya masih panjang. Saya akan nanti nunggu umur saya 60 atau 70 atau mungkin 80 tahun saya pensiun baru saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit pertama. Penyakit kedua yaitu dia akan tidak pernah puas dengan kehidupan dunia. Kenapa? Dia mengatakan umur saya masih panjang, saya ingin masih menikmati dunia. Kita tahu sebagian orang mengatakan hidup cuma sekali, ya nikmatin selama-lamanya. Maka dia akan cari terus, tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kemudian penyakit yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau orang sudah lupa dengan kematian, yaitu ada taubah. Dia akan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia katakan belum waktunya. Kalau saya bertobat sekarang, nanti saya bakal terjatuh lagi. Kalau saya terjatuh lagi, nanti seakan-akan seperti saya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mending saya tobat nanti di akhir kehidupan. Tunggu saya sudah sepuh, tunggu saya sudah tua, barulah saya tobat, saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanahu wa taala, ketahuilah pemikiran seperti ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang mempersepsikan bahwasanya dirinya akan hidup panjang di atas muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya kita hidup di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu sampai kapan. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Makanya Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan wafat. Para ulama terkadang mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan 3 hal yang tidak diketahui oleh manusia.
di mana dia akan wafat, kapan dia akan wafat, dan dalam kondisi apa dia akan wafat. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, bagaimana mungkin seorang dia persepsi bahwa dia akan hidup panjang, dia akan hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sehingga dia menunda-nunda semua amalan tersebut. Tidak ada yang tahu. Jangan-jangan tahun depan dia meninggal, atau jangan-jangan mungkin bulan depan, atau jangan-jangan mungkin besok dia meninggal. Tidak ada yang tahu dengan hal tersebut. Oleh karenanya, kematian itu adalah suatu hal yang pasti, tapi kita seakan-akan melakukan kedatangan keyakinan kematian tersebut. Oleh karena dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan bisyak ashbaha bisyakki min yaqinan nas bil maut thumma la yasta'iduna lahu." Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang akhirnya berubah menjadi suatu hal yang ragu seperti namanya kematian. Kita tahu semuanya kita akan meninggal, tapi ternyata kondisi kita mempraktekkan mesti seakan-akan kita ragu dengan kematian. Kenapa? Kita tidak pernah mempersiapkan kematian tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT, kita perlu sadar, kita perlu mengingatkan tentang hari kematian, hari yang pasti akan ditemui oleh semua kita. Makanya sebagian orang mengatakan kematian itu janjian yang tidak pakai tanggal. Kita tahu kita akan mati, tapi tanggalnya kapan? Wallahu a'lam. Mau yang tua, mau yang muda, semuanya pasti akan meninggal. Makanya Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang kematian, beliau mengatakan, sepanjang sepengetahuan saya yang paling banyak meninggal itu yang muda. Artinya apa? Tidak sampai masa sepuh, tidak sampai masa tua, sudah meninggal duluan. Ini menurut beliau. Ini peringatan buat yang masih muda. Jangan-jangan kita yang masih muda ini terlalu pede dengan umur kita, sehingga kita menunda-nunda, kita pikir umur kita masih banyak. Padahal enggak. Menurut pengalaman Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan lebih banyak orang yang meninggal di waktu muda daripada waktu tua. Maka kematian tidak mengenal waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dimundurkan atau tidak bisa akan dimajukan. Begini Allah SWT, tatkala kita paham bahwasanya kita akan meninggal semua, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan kematian tersebut. Dan hal yang paling urgent untuk kita persiapkan kematian tersebut, yaitu kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu sifat yang tidak bisa lepas daripada kita, yaitu kesalahan, berbuat dosa. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah semua ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin bicara sedikit tentang ibadah taubat, agar kita termotivasi untuk senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah melakukan kesalahan, dan itu suatu kepastian, pasti kita akan melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah ibadah taubat adalah ibadah yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menakjubkan, ibadah ini tidak hanya dibutuhkan orang yang pelaku maksiat, bahkan orang-orang saleh pun juga mereka harus butuh dengan namanya taubat. Saya khawatir ada sebagian kita menyangka, saya kan DKM, saya rajin ngurus masjid, saya saf depan, saya tidak banyak dosa, ngapain saya bertobat? Saya khawatir seperti itu. Ketahuilah, taruhlah kita tidak bertobat, kita tidak berdosa, tapi kita tetap justru butuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ghufirallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat apa kata beliau, wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap hari aku ini beristighfar lebih dari 70
kali. Saya tanya, Nabi SAW berdosa, banyak dosa tidak? Beliau maksum. Kalau ada salah masih langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa kesempatan beliau salah langsung ditegur. Contoh misalnya Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tatkala Nabi SAW berijtihad, beliau lebih mengutamakan dakwah orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, dan beliau mengacukan memang Abdullah bin Umi Maktum. Maka Allah tegur. Berarti kalau ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti langsung beliau bertobat, akhirnya dosanya diampuni. Tetapi beliau masih beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat, dia pernah duduk sama Nabi SAW, kemudian dia mencoba-coba hitung istighfar Nabi SAW. Dia lihat, dia mengatakan, saya hitung Nabi berdoa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majelis beliau istighfar dengan doa tersebut sekitar 100 kali. Ini dalam satu majelis. Misalnya lagi duduk, lagi ngopi, lagi ngobrol sebentar, beliau diam, dia sambil Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini berapa? 100 kali dalam majelis. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lainnya? Dikatakan semua kalau Nabi SAW yang orang paling bertakwa, yang memiliki gelar Khalilur Rahman, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali setelah diketuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, ternyata beliau juga masih butuh dengan ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita dengan orang yang hidup di zaman ini yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat? Maka kita lebih utama untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah semua ta'ala, saya akan sebutkan keutamaan urgensi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertobat? Karena di balik taubat itu jemaah, terlalu banyak faedah yang kita dapati. Mungkin kita tahu kita akan diampuni dosa-dosanya, tapi di balik itu ternyata banyak sekali kebaikan kalau kita bertobat. Yang pertama jemaah semua ta'ala, orang kalau bertobat, maka orang seperti ini dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita dicintai sama Allah, sudah tenang hidup kita jemaah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtashu biha. Kata Nabi SAW, kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan dia sebagai walinya. Ini wali beneran. Kemudian Allah mengatakan, saya akan bimbing dia. Dia akan melihat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendengar dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berbicara dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melangkah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gerak-geriknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen jadi hamba seperti ini jemaah. Gerak-gerik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya backingan, mungkin backingan inilah general apa? Enggak. Backingan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau backingan kita Allah, terus siapa yang mau ganggu kita? Padahal semua manfaat dan semua kemudaratan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen jadi hamba seperti ini. Salah satunya ikhtiarnya, kalau kita ingin jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berbanyak taubat kita. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sekarang klaim, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma klaim, omon-omon semua bisa. Semua bisa mengatakan saya cinta semua. Tapi jadi masalah praktekmu itu membenarkan nggak omonganmu? Makanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Falaisa sya'nu fi an tuhibballah." Yang menjadi perkara ini bukan perkaranya kau cinta sama Allah atau tidak. Tapi yang menjadi perkara ini adalah balisya'nu fi an yuhibbakallah. Yang jadi perkara apakah Allah cinta sama engkau atau tidak. Kita orang banyak klaim saya cinta sama Allah, saya cinta Rasul, tapi kalau disuruh beramal sulit. Makanya kata para ulama, di antara salah satu bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-istijabatus sari'ah, yaitu bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah mengatakan if'al, kerjakan, dikerjakan. Tatkala Allah mengatakan la taf'al, tinggalin. Tatkala Allah perintahkan bertobat, langsung bertobat. Sebagian orang tidak. Nantilah.
belum waktunya nanti, masih muda kok. Kenapa? Dipikir umurnya masih panjang. Maka jemaah semua ini poin. Di balik ibadah taubat, selain kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala atas gerak-gerik kita dalam menjalani kehidupan, dan sekarang kita butuh sama bimbingan tersebut. Sekarang kita di mana-mana. Kalau kita salah jalan sedikit selesai jemaah. Saya kira contoh misalnya, ada orang kerja kemudian dapat tugas di luar kota. Akhirnya dia tugas nginap di hotel. Tiba-tiba di hotel dia nginap, tiba-tiba ada perempuan ketuk pintunya, nawarin dirinya. Coba kalau orang tidak bertakwa, tidak punya keimanan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terbawa dengan hal tersebut. Kalau duit mungkin semua orang bisa nolak. Tapi kalau namanya fitnah wanita, Allahu a'lam. Kita di kamar tidak ada yang lihat, tiba-tiba dia ketuk, Mas, nawarin diri. Belum tentu kita bisa selamat. Tapi kalau kita bertakwa, kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dijaga dengan hal yang seperti itu. Maka kita butuh dengan menjaga Allah, caranya dengan kita menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, kenapa kita harus bertobat. Yang kedua, jemaah sekalian, bertobat merupakan salah satu sebab untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ajaib. Saya ulang, bertobat adalah salah satu sebab untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ajaib? Jemaah, kalau kita buat salah sama orang, kita minta maaf, berarti kan impas, nol. Misalnya saya zalimi orang, saya mungkin nabrak apanya kayak mobilnya, kemudian saya datang, saya minta maaf, harusnya saya ganti, impas jadinya, nol. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Allah kita buat zalim sama diri kita, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, Allah kasih hadiah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar jujur. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya air itu mengalir. Jemaah sekalian, ini seakan-akan para ulama mengatakan begini. Kita bertobat kepada Allah yang tadinya kita salah, kita zalimi diri kita dan juga kita zalimi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertobat, Allah kasih kita hadiah. Sekarang saya tanya, ada orang di dunia seperti itu? Kita buat salah sama orang, terus kita minta maaf sama dia. Dia bilang gini, oh kamu minta maaf sama saya maafkan, ini handphone buat kamu karena kamu sudah minta maaf sama saya. Ada tidak orang kayak begitu di sini jemaah? Saya mau kenalan. Enggak ada, makhluk enggak ada kayak gitu. Yang begitu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Allah punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu adalah Allah yang zat yang maha berterima kasih. Allah itu kalau sudah balas, Allah balas lebih. Beda sama kita. Terkadang kita, orang buat baik kepada kita, jangankan balas, kita ucapkan terima kasih aja enggak. Kalau Allah tidak. Kalau hambanya beramal soleh, Allah balas lebih. In tuqridullaha qardan hasana yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Dalam ayat lain Allah mengatakan, dalam hadis yang mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Fa in amilaha kataballahu lahu hasanatan asyra hasanatin ila sab'ati mi'ati dhifin ila adhafin katsira. Kata Nabi SAW, seorang kalau dia hendak melakukan suatu amalan, tidak jadi, dicatat satu kebaikan. Tapi kalau dia jadi lakukan kebaikan tersebut, dicatat minimal 10 kebaikan, bahkan mungkin 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kalau kita bertobat,
kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dapat hadiah, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan, surga itu dengan amalan soleh kita itu tidak sebanding. Kalau kita masuk surga itu bukan dengan amalan soleh kita. Amalan soleh kita sangat sedikit. Sudah sedikit, tidak sempurna. Belum lagi kurang ikhlasnya, belum lagi kurang khusyuknya, belum lagi malas-malasan. Kok ibadah segini mau dibayar untuk masuk surga? Enggak sebanding. Yang surga semuanya kenikmatan, tidak ada celah sedikit pun namanya keburukan. Tapi kita masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah itu bukan bayar. Saya sholat, ya Allah saya sholat masukkan saya surga, enggak. Tapi kita sholat, kita ibadah itu kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah cari muka sama Allah, bukan kita untuk bayar. Saya masuk surga dengan sholat saya, ya Allah, saya masuk surga dengan sedekah saya, enggak. Kita amalan soleh ini kita cari keridhaan Allah, barulah kita masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan taubat. Kalau kita kembali bertobat kepada Allah, kita sedang mencari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih kepada kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka ini harus kita pahami bahwasanya taubat tidak hanya menghapus dosa, bahkan menjadi ladang atau sebab agar kita masuk ke dalam surga. Allah kasih kita hadiah dengan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semua wa taala. Kemudian selanjutnya, orang yang bertobat rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita salah, kita bertobat, Allah kasih hadiah. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun Allah ganjar. Mungkin kita pikir, ya Allah kelamaan mas Ustaz, di akhirat nantilah, gak kerasa. Justru Allah kasih juga di dunia. Allah kasih di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tatkala mendakwahi kaum, Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dia mengatakan, wahai kaumku, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dosa. Kalau kalian bertobat, apa kata Nabi Nuh? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan juga akan memberikan sungai-sungai kepada kalian. Ini semua rezeki jemaah. Hujan rezeki bukan? Rezeki anak-anak rezeki tidak? Rezeki. Kemudian harta juga apa? Rezeki. Caranya gimana? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jangan akhir-akhir ini yang merasa mungkin rezekinya agak seret, ekonominya kurang membaik, jangan-jangan kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, perkataan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Kata Nabi Hud alaihissalam, Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian. Kekuatan ini rezeki. Maka jemaah semua taala, sekali lagi, jangan-jangan kita akhir-akhir ini ekonomi kita kurang membaik, bisa jadi mungkin karena kita kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita bertobat? Kita tujuan cari rezeki, boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Jawabannya boleh, asal tidak melebihi niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil yang menyatakan demikian. Contoh misalnya Nabi mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yursa'alahu fi athari falyasir rahim." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya apa? Sambung silaturahim.
Nabi memang benar-benar iming-imingkan pahala dunia, ganjaran di dunia. Maka kalau kita melakukan suatu amalan soleh yang di situ ada iming-iming dunianya, boleh tidak kita meniatkan iming-iming tersebut? Boleh tidak jemaah? Jawabannya boleh. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan sama sekali. Tapi jangan sampai niat itu lebih tinggi, lebih dompleng daripada niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertobat, ya Allah saya banyak dosa, saya kembali kepada Allah. Tapi ada sedikit niat kita mungkin, mudah-mudahan dengan tobat saya ini rezeki saya dimudahkan Allah Subhanahu. Boleh. Kenapa Allah yang katakan demikian? Allah yang mengganjar, Allah yang mengatakan kalau kalian bertobat kalian dapat ini, kalau kalian silaturahim kalian dapat ini. Yang ajaib contoh misalnya ibadah umrah. Al umratu ila umrati kaffaratan lima bainahum. Umrah satu dan umrah berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara kedua. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan umrah itu akan mengikis kefakiran kalian, akan menghilangkan kemiskinan kalian. Luar biasa. Secara logika nggak masuk akal. Kita umrah bayar berapa di sini jemaah? Kalau dari Solo 30 juta ya. Keluar duit tidak? Keluar. Tapi kata Nabi SAW, justru itu menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh kita silaturahim. Silaturahim. Misalnya kita di sekolah, kita punya orang tua di tempat lain. Misalnya ada orang aslinya mungkin di Kalimantan. Ada libur kerja mungkin seminggu. Dikunjungi orang tuanya. Beli tiket dulu, tiket udah pulang balik 4 juta. Kemudian pergi ke sana butuh waktu 5 hari, 3 hari. Secara rasional kita duit keluar, waktu juga habis. Tapi kata Nabi SAW enggak. Justru kalian silaturahim, umur kalian bertambah, rezeki kalian juga bertambah. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita tidak silaturahim, umur kita cuma 40. Tapi kalau kita silaturahim, umur kita menjadi 60, 70 atau 80. Kita tidak tahu umur kita seperti apa. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lakukan, kita ikhtiar. Allah bilang ini dapat ini, kita lakukan. Kalau kau tidak lakukan ini, ya kau dapat itu. Ya konsekuensinya kembali kepada kita mau ataukah tidak. Oleh karena jemaah sekalian, ini poin penting. Kalau kita bertobat, tidak hanya iming-iming akhirat, ternyata iming-iming dunia juga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama taala, kemudian selanjutnya, di balik ibadah taubat, selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menakjubkan jemaah, kata para ulama, dosa-dosa yang kita punya, keburukan-keburukan yang kita lakukan, kalau kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan berubah menjadi kebaikan. Akan berubah menjadi apa? Kebaikan. Akhirnya ada orang melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Dia tobat semua dari dosa ini. Nah, ini semua nanti berubah jadi pahala. Berubah jadi apa? Pahala. Makanya nggak ada ruginya kalau orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti terjatuh lagi, nanti urusan lain. Yang penting kalau saya sudah terjatuh dalam dosa, saya tobat kepada Allah. Nanti kalau besok jatuh lagi, ya itu urusan lain. Intinya kembali kepada Allah dan menakjubkan dosa-dosa kita diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian Allah mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengubah keburukan-keburukan mereka menjadi apa? Kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Para ulama tatkala mereka menafsirkan ayat ini, mereka ada khilaf. Apa maksud Allah mengubah keburukan menjadi kebaikan? Sebagian ulama mengatakan ini isyarat secara kiasi. Maksudnya apa? Allah ubah kebiasaan dia. Yang dulunya mungkin tukang tipu, tatkala dia bertobat, Allah akan ubah jadi orang yang sangat jujur. Yang dulunya mungkin tukang main judi, dia bertobat, Allah akan ubah jadi orang yang saleh, mungkin dia rajin ke masjid dan seterusnya. Yang dulu mungkin tukang apa lagi jemaah? Yang di Solo yang populer,
Tukang apa? Tukang bohong. Kalau ngomong A nggak benar, sen kanan belok kiri. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jadikan dia jadi orang yang jujur. Sebagian ulama menafsirkan demikian. Jadi diubah dari kebiasaan buruknya berubah menjadi kebiasaan baik. Sebagian ulama tidak mengatakan demikian. Mereka memahami secara zahir. Artinya apa? Kalau orang melakukan dosa, dia tobat, dosanya itu benar-benar berubah menjadi kebaikan, jadi pahala. Luar biasa. Di antara dalil yang menguatkan jemaah, dan wallahu alam pendapat ini yang benar. Bahwasanya dosa akan benar-benar diubah menjadi kebaikan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat. Apa dalilnya? Dalilnya tentang seorang yang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhadapan sama Allah, kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecil orang ini. Dosa-dosa kecilnya simpan dulu, jangan dulu ditampakkan. Akhirnya ditampakkan dosa-dosa kecilnya dan sangat banyak. Dan tatkala itu dia lihat dosa-dosa kecilnya, dia bilang, aduh saya binasa. Saya akan apa? Binasa di hadapan Allah. Maka Allah tanya, amilta yawma kada wa kada wa kada wa fulan, kau melakukan ini dan ini kan? Kata dia, na'am ya Allah. Iya. Ini tidak bisa mengingkari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Tatkala sudah ditampakkan semua di dia sudah tahu dia terpuruk, dia akan binasa, maka dikatakan kepada hamba tersebut, disebutkan, ketahuilah semua keburukan-keburukanmu ini akan dijadikan pahala, dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang tadinya ketakutan langsung dia bahagia. Ya Allah, kok bisa begini? Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu dosa-dosa kecilnya akhirnya diubah jadi kebaikan, kemudian dia mengatakan begini, ya Allah, mana dosa-dosa besar saya belum lihat. Kenapa dia berharap ditampakkan, kemudian dosa besarnya diubah lagi jadi apa? Kebaikan. Allahu Akbar. Maka jemaah semua ta'ala, ini pendapat yang benar. Kalau kita bertobat dari kesalahan kita dengan tobat yang jujur tentunya, maka insya Allah pasti Allah akan mengubah keburukan-keburukan tersebut menjadi apa? Kebaikan dan menjadi pahala. Apakah kita masih ragu mau tobat sama Allah? Kemudian jemaah semua ta'ala, di antara taubat tadi kita sebutkan bahwasanya dia akan ubah menjadi kebaikan. Maka sekali lagi, ini tadi poin-poin yang saya sebutkan harusnya membuat kita semakin termotivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di apa saja jemaah? Yang pertama bahwasanya taubat adalah sebab bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, taubat adalah sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Kemudian taubat adalah penambah rezeki. Kemudian taubat akan mengubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan. Satu lagi jemaah semua ta'ala, taubat, dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan doa para malaikat. Kita akan mendapatkan doa para malaikat, atau secara lebih khusus kita akan didoakan kebaikan, mendapatkan istighfar dari para malaikat. Jemaah semua ta'ala, doa malaikat mustajab tidak? Mustajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala mereka diperintahkan mereka kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan. Salah satu keistimewaan orang yang bertobat, dia akan didoakan oleh para malaikat. Bahkan malaikat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu." Lihat, malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala
mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Luar biasa. Akhirnya doa malaikat ini mustajab. Di antara penjelasan para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang doa malaikat, mereka mengatakan di antara doa malaikat kepada hamba-hamba manusia, yaitu contoh misalnya para penuntut ilmu, orang yang belajar tentang ilmu agama. Kata Nabi sallallahu hatta al-khitana fil bahr, hatta al-khitanu fil bahr. Orang-orang yang menuntut ilmu agama duduk di majelis ilmu, mereka itu akan mendapatkan ampunan dari para malaikat. Sampai ikan pun yang di di lautan pun mendoakan kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu dan juga para malaikat. Maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Kemudian juga kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni, maka bertobat dengan jujur. Malaikat akan mendoakan kita. Kalau malaikat mendoakan kita, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kalau kita bertobat, kita husnuzan sama Allah. Karena yang doakan kita bukan kita sendiri. Ternyata malaikat juga mendoakan kita. Maka kalau kita bertobat, jangan suudzon. Kayaknya Allah enggak terima di tobat saya. Enggak. Allah terima. Innallaha yaqbalu taubatan ibadi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Selama kita bertobat jujur dan tidak kembali kepada dosa tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, ini semua dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya taubat itu ibadah yang sangat agung. Sehingga harusnya kalau kita dengar-dengar hal-hal yang seperti ini, membuat termotivasi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertobat? Sekali lagi, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan suatu sifat yang tidak bisa luput dari kita, yaitu pasti melakukan namanya dosa. Kita setakwa apapun, seusaha apapun untuk kita tidak berdosa, pasti kita berdosa. Nabi mengatakan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak bakal mampu. Ini syarat pasti melakukan dosa. Dalam hadis Nabi juga mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau di mana engkau berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Berarti isyarat kita itu pasti melakukan keburukan. Bagaimana caranya untuk menghapuskan itu? Lakukan dengan kebaikan. Wa'atbi sayyi'atal hasanah. Kalian seakan-akan Nabi mengatakan ini, kalian pasti melakukan kesalahan. Kalau kalian melakukan kesalahan, iringilah dengan kebaikan. Nabi juga bersabda, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian pasti melakukan kesalahan di siang hari dan juga di malam hari. Ini tabiat kita. Maka jemaah semua ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cinta kepada ibadah taubat. Dalam sebuah hadis yang sangat menakjubkan, Allah mengatakan, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian tidak berdosa, saya akan binasakan kalian. Saya contohkan saja, kita orang Solo, orang di daerah apa namanya? Sukoharjo. Sekarang Allah mengatakan biar pendekatan aja, wahai orang-orang Sukoharjo, kalau kalian tidak berdosa, Allah binasin kalian semua. Terus gimana? Tsumma la jaa biqaumin. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang baru, yudnibun, yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka. Saya ulang. Allah mengatakan begini, wahai hamba-hamba, kalau kalian tidak berdosa, udah mati aja mending. Mending apa? Mati. Terus gimana? Allah akan datangkan suatu kaum yang baru setelah orang-orang tidak berdosa ini binasa. Allah datangkan kaum yang baru yang mereka ini berdosa. Kemudian mereka bertobat, minta ampun sama Allah,
barulah Allah ampuni mereka. Artinya apa? Allah menghendaki hamba-hambanya itu berdosa dan kembali bertobat kepada Allah, karena Allah cinta sama ibadah taubat. Luar biasa. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah cinta sama taubat, jemaah? Banyak hikmahnya. Karena kalau kita bertobat, maka akan muncul nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah. Saya tanya sekarang, kalau kita bertobat, kemudian Allah ampuni kita akan kenal dengan sifat apa, jemaah? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Afu. Ini semua nama-nama Allah yang sangat indah, yang menggambarkan Allah itu maha pengampun. Bagaimana nama ini bisa muncul kalau orang tidak berdosa, jemaah? Tidak akan pernah bisa muncul kalau orang tidak berdosa. Maka tampaklah nama-nama yang sangat indah yang Allah miliki, sifat-sifat Allah yang sangat indah tatkala seorang itu berdosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga tatkala seorang berdosa, maka kemudian Allah ampuni, maka muncullah nama Allah Subhanahu wa taala, tampaklah sifat Allah yang maha tinggi, apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, luar biasa. Yang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu sangat tinggi. Nabi pernah mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jamaah, lambang kecintaan di atas muka bumi ini itu kasih sayang, kecintaan seorang ibu kepada anak. Apalagi kalau kita telah hadis yang tadi saya bacakan, itu hadisnya begini. Ada seorang wanita kehilangan anaknya yang masih bayi, dan dia cari-cari hilang. Dia khawatir sekali, kemana dia cari, mudah-mudahan nggak ketemu. Akhirnya tiba-tiba dia ketemu sama anaknya, maka dia ambil, dia susuin, dia peluk anaknya tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Atarawna anna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, apakah mungkin ibu ini akan lemparkan anaknya ke dalam kubangan api neraka? Ke dalam kubangan api? Kata para sahabat, enggak mungkin, wahai Rasulullah, ini orang sangat cinta sama anaknya, apalagi anaknya baru hilang tadi. Kata Nabi, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Ketahuilah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Luar biasa. Ini kasih sayang Allah. Ini muncul akan tampak kalau seorang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah juga mengatakan dalam hadis Nabi mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi." Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Maka hikmah di balik taubat itu banyak. Contoh juga di antara hikmah di balik taubat, yaitu Allah punya nama As-Sittir. Allah punya nama apa? As-Sittir. As-Sittir itu apa? Allah menutup dosa-dosa hamba. Jamaah, kita ini kelihatan baik, kelihatan bertakwa di hadapan manusia karena Allah nutupin aib kita. Coba Allah bongkar aib kita, masing-masing kita dibongkar. Kayaknya kita udah nggak mau bermuamalah lagi. Misalnya saya di sini, kelihatan seorang ustadz yang menyampaikan ilmu. Ini Allah kalau bongkar aib saya, udah bapak-bapak pulang, nggak ada yang mau dengar saya. Kita kelihatan baik, kelihatan takwa, kelihatan soleh di hadapan manusia karena Allah nutupin dosa-dosa kita. Sitir. Inilah nama ini muncul tatkala kita berdosa. Kalau kita tidak berdosa, sitir ini tidak tampak. Mungkin seorang ulama mengatakan, Muhammad bin Wasi mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya." Kalau dosa itu ada baunya, enggak ada orang yang mau duduk sama saya. Tapi alhamdulillah dosa tidak bau. Kenapa Allah Maha menutupi, sitir? Kapan muncul nama ini? Kalau seorang itu berdosa, punya aib. Kemudian di antara juga nama yang akan muncul di balik sifat taubat, Allah punya nama Al-Halim. Al-Halim itu apa jemaah? Allah itu menunda taubat, menunda adab, bukan menunda taubat, menunda pengadaban. Kalau Allah mau, ada orang berdosa langsung Allah azab.
Kalau Allah berdosa langsung Allah. Dan sebagian orang begitu Allah lakukan. Contoh misalnya kita lihat betapa banyak sekarang ada orang lagi maksiat tahu-tahu mati, Allah cabut nyawanya. Baru-baru kita lihat di berita lagi nyanyi-nyanyi jemaah. Lagi bahagia goyang-goyang di acara kawinan kalau tidak salah itu. Lagi senang-senangnya meninggal di atas panggung. Tapi Allah tidak lakukan di sebagian hal. Kalau Allah lakukan setiap dosa, Allah hukum, kita tidak bakal mampu. Inilah tampak namanya Al-Halim. Allah menunda adabnya, menunda hukuman. Kenapa? Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hikmah kenapa kita berdosa jemaah, agar kita tidak ujub. Sekarang kita mungkin merasa soleh, saya sudah bisa sholat subuh, saya bisa ikut kajian, saya bisa berzikir, saya bisa ngaji, saya bisa sholawat dan seterusnya. Terkadang kalau kita menjalani ini semua, terkadang ada muncul ujub dalam diri kita. Wih, saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begini. Tetangga saya belum bisa, saya lebih mulia daripada dia. Kalau kita tahu kita orang berdosa, kita tidak bakal begitu. Kemarin kan saya berdosa, malulah sama Allah. Nggak mungkin saya begini, ini semua dari Allah. Ini dia ada hikmah kalau seorang dia bertaubat, dia tahu kalau dia punya dosa seperti dia tidak akan pernah ujub dengan dirinya sendiri. Inilah jemaah semua taala di antara hikmah kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah semua taala saya ingin sampaikan ada 3 poin yang disebutkan oleh para ulama kenapa kita itu harus bertobat. Kalau tadi yang pertama sebutkan itu urgensi keutamaan. Kalau tobat dapat ini, kalau tobat dapat ini, kalau tobat dapat ini. Pun saya sebutkan hikmah. Kenapa sih Allah takdirkan kita berdosa? Karena banyak sifat-sifat, ada hikmah di belakang balik dosa tersebut. Karena Allah ingin menampakkan sifat-sifatnya tadi, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Halim, As-Sittir. Sekarang saya ingin bahas kenapa kita harus bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Yang pertama tentunya karena tadi sudah singgung, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Konsekuensinya kalau kita banyak dosa, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin jelaskan betapa banyaknya dosa kita, jemaah. Allah mengatakan ini, wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada orang-orang beriman, wahai Muhammad, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Artinya disuruh jaga pandangan. Allah juga mengatakan wa qulil mu'minat yaghuddna min absarihin. Wahai Muhammad, katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Di akhir ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat gara-gara dosa mata. Sekarang saya tanya jemaah, bapak-bapak pernah nggak lihat aurat wanita kemudian istighfar? Contoh, lagi nonton berita, pembawa acaranya pakai jilbab tidak? Hah? Biasanya tidak. Lagi nonton berita yang lagi rame. Terus ada wanita pembawa acara tidak pakai jilbab. Apakah bapak-bapak datang kemudian mengatakan astagfirullah, astagfirullah? Ada yang begitu di sini? Enggak ada. Sekarang saya tanya, melihat wanita tersebut dosa tidak? Terus kenapa tidak istighfar? Biasa. Terlalu terbiasa. Saya ingin menggambarkan betapa banyak dosa kita, jemaah. Padahal di ayat tadi dalam seperti saya baca dalam surat An-Nur berkaitan dengan mata ngelihat kita itu disuruh jaga pandangan. Kalau kita tidak jaga pandangan, Allah suruh tobat. Tapi sekarang kita lihat orang. Tapi sekarang kita terbiasa dengan hal tersebut. Kita nonton berita orang tidak pakai jilbab, kita kemana-mana, mungkin ke mall, lihat orang tidak pakai jilbab. Enggak ada, kita istighfar. Kita merasa terbiasa. Itu semua dosa, jemaah. Ini baru mata, belum telinga. Telinga dengar-dengar yang tidak benar, dengar-dengar ghibah.
Ini dosa semua. Belum mulut, nuduh orang, apalagi jemaah dosa mulut, nipu orang, gibah. Terkadang gibah sekarang udah nggak pakai mulut. Gibah pakai apa? Pakai apa jemaah? Hah? Pakai mata, pakai jari. Lagi tidur, saya contohkan, tidur siang, bangun sebelum asar jam berapa sih? Jam 3 lah. Tahu-tahu WhatsApp grup udah 100 pesan. Antum buka, antum scroll. Wih, lagi bahas orang, antum baca tuh. Scroll sambil baca sambil menikmati. Itu ghibah tidak jemaah? Ghibah tidak jemaah? Ragu-ragu. Ghibah. Apa bedanya dengan majelis lagi ghibah terus kita dengar? Dalam WhatsApp orang lagi ghibah, kita tadinya tidak ada, kemudian kita buka, kita baca, oh orang ini begini ya. Dalam hati kita tahu itu ghibah tidak? Kok masih ragu-ragu jemaah? Ghibah itu. Apa bedanya dengan orang lagi ghibah kita dengar? Meskipun kita tidak ngobrol, kita tidak ikut, tidak nimbrung, kita dengar saja, itu kita termasuk dari perbuatan ghibah. Kenapa? Kita tahu informasi dan kita tidak tegur. Kecuali kita baca kemudian kita tegur, nggak boleh begini. Tapi kita nikmati. Lezat, soalnya ghibah itu lezat jemaah. Enak. Kalau tidak enak, orang nggak bakal ghibah. Apalagi ibu-ibu tuh. Kalau mau ngumpul, tahu-tahu satu muncul mengatakan, tahu nggak sih? Nah itu selesai itu. Itu mukaddimah itu. Lagi akan lanjut lagi. Terlalu banyak dosa kita jemaah. Dari dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, belum tangan kita lagi mungkin nyenggol orang, zolimin orang. Semua anggota tubuh kita berpotensi untuk berdosa. Terus kok kita tidak bertobat? Makanya Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman. Luar biasa. Maka dosa kita sangat banyak jemaah. Maka kita harus bertobat kepada Allah. Sebab kedua kenapa kita harus bertobat? Karena kita ini kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu diwajibkan untuk bersyukur jemaah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah satu kenikmatan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terlalu banyak kenikmatan, kita lupa bersyukur. Itu dosa. Maka kita harus bertobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita lupa bersyukur, kita seringnya ngeluh. Allah mengatakan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat kanud. Kanud itu apa? Yadhkurul masa'ib wa yansan ni'am. Kanud itu mengingat-ingat musibah dan lupa dengan namanya kenikmatan. Padahal kenikmatan lebih banyak kayaknya daripada musibah yang kita dapatkan. Maka jemaah, kita lupa banyak bersyukur, ini dosa yang butuh kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa bersyukur akhirnya kita terbawa seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Akhirnya ujub. Dia mengatakan ini semua dapatnya dari saya. Kita sering ketemu, kita tanya orang, Pak, kok bisa sukses seperti ini Pak? Ya karena pengalaman saya. Luar biasa. Itu ujub itu jemaah, nggak boleh begitu. Dan bahaya kalau di podcast. Tahu podcast kan Pak? Diwawancara, Pak kok bisa berhasil seperti ini? Sebagian orang lupa sama Allah. Akhirnya dia cerita, ya karena saya berusaha begini, saya tidak nyebutin nama Allah sama sekali. Ini bahaya seperti ini. Ujub. Kalau orang tidak bersyukur, dia akan terbawa nanti seperti itu. Dia akan merasa semuanya ini dari dia lupa dari semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jemaah, kenapa kita harus bertobat? Yaitu karena ketidakmampuan kita beribadah secara sempurna. Ibadah kita itu banyak kurangnya. Salat subuh contoh misalnya, udah ngantuk-ngantukan, apalagi kalau imam bacanya panjang, kok panjang banget sih? Terus tidak khusyuk, baca Quran juga baru setengah halaman sudah ngantuk. Tapi kalau baca WA 1 jam juga oke.
Apalagi jemaah, banyak kekurangan kita ibadah. Kekurangan itu kita harus kembali kepada Allah. Saya contohkan misalnya, di antara hikmah jemaah, doa keluar dari toilet apa? Gufron. Ya Allah, aku mohon ampunan. Kenapa kita disuruh gufronakan? Di antara hikmah kata para ulama, karena dalam setiap waktu harusnya kita itu berzikir sama Allah. Tapi tatkala kita masuk ke toilet, mohon maaf kamar kecil, kita tidak boleh berzikir. Sehingga ada space waktu itu kita tidak berzikir, makanya kita disuruh bertobat sama Allah Subhanahu. Kita jangankan di toilet, kita bebas waktu ngobrol kita tidak pernah berzikir. Maka itu lebih utama kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hikmah juga mengatakan kata para ulama, kita disuruh minta ampun setelah kita keluar dari kamar kecil. Kenapa? Kita lupa kalau itu semua kenikmatan. Coba bayangkan kalau nggak bisa keluar ya. Itu kenikmatan, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah sehingga Allah suruh kita minta ampun sama Allah. Padahal kenikmatan yang dari itu lebih banyak, tapi kita tidak pernah kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi, maksudnya kenapa sih kita harus bertobat? Karena sebab itu secara umum tiga tadi. Kita banyak dosa. Tadi apa? Kita tidak bersyukur. Kemudian ketiga, kita tidak mampu beribadah secara sempurna. Maka jemaah semua saya ingin dari saya pribadi dan juga jemaah sekalian, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Nabi SAW, sungguh sangat beruntung hamba-hamba yang mendapatkan catatan amalnya dengan banyak istighfar. Oke lah, istighfar habis sholat wajar. Yang saya ingin ingatkan, perbanyak istighfar di waktu-waktu tidak ideal. Kalau waktu ideal semua bisa, habis sholat, apalagi jemaah, zikir pagi petang. Maksudnya di waktu tidak ideal itu kita apa? Kita lagi nyetir, kita lagi apa? Lagi kerja. Astagfirullah. Lumayan 1 menit itu astagfirullah kira-kira dapat berapa, Pak? Astagfirullah. Dapat banyak. Cuman kita nggak pernah ngucapin, itu yang repot. Maka jemaah semua taala kesempatan untuk kita masih berikan umur sama Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah, mumpung masih sehat. Kita nggak tahu ke depan kita masih sehat atau tidak, masih bisa beribadah atau tidak. Berikan totalitas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, kalau kita punya kebiasaan baik, misalnya kita sering beristighfar, lisan kita senantiasa beristighfar. Suatu waktu kita tidak mampu untuk beristighfar, kita akan dicatat sebagai orang beristighfar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersafar, barang siapa yang sakit atau yang saya lupa diksinya, maka dia akan dicatatkan sebagaimana dia melakukan suatu hal tatkala dia tidak safar dan tatkala dia tidak sakit. Contoh misalnya ada orang rajin sholat malam. Suatu ketika dia safar 3 hari misalnya, akhirnya memberatkan diri tidak sholat malam. Maka selama dia safar itu tetap dia dicatatkan sebagai orang yang apa? Dicatatkan sebagai orang yang melakukan sholat malam. Maka sekarang juga begitu. Tatkala misalnya kita sering sedekah sekarang ini lagi banyak duit, sedekah. Dalam satu kondisi kita tidak mampu lagi untuk bersedekah. Kenapa? Duit sudah nggak ada. Maka tetap kita dicatatkan sebagai orang yang bersedekah. Maka kalau kita terbiasa dengan istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Sewaktu-waktu lisan kita mungkin udah nggak bisa ngomong, maka tetap kita dicatatkan sebagai orang yang beristighfar. Sekali lagi jemaah semua, ini nasihat sebenarnya kembali buat saya pribadi, tapi juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Masih ada umat sekalian sini, sudah banyak bapak-bapak yang sepuh. Ada seorang datang kepada Fudail bin Iyad, ada tua. Maka Fudail tanya sama dia, sudah berapa umur? Kata dia, situna sana. Sudah berapa? 60 tahun. Kata Fudail, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik tushiku an tablugh. Kalau gitu, bapak ini selama ini sudah 60 tahun jalan menuju Allah. Saya ulang, berarti bapak ini selama 60 tahun sudah berjalan menuju Allah. Bentar lagi sampai. Bentar lagi sampai itu maksudnya apa? Mati.
Dan Fudail mengatakan ini bukan omong-omong, ada dalilnya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Maka bapak ini ketakutan. Dia mengatakan, kalau gitu piye kalau bahasa Solo. Umur saya sudah tua. Syekh Abdul Razak tatkala menjelaskan kisah ini beliau mengatakan, kayaknya orang itu dulu orang yang lalai, banyak dosa. Terus piye umur saya sudah 60 bagaimana biar saya bisa selamat? Kata Fudail, tuhsinu fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhitta ma madha wa ma baqi. Kata Fudail, manfaatkan umurmu yang ada ini. Kalau kau manfaatkan untuk berbuat baik, maka dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau masih berbuat keburukan di sisa umurmu yang sedikit ini, kau bakal diazab karena dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Intinya Fudail mengatakan, manfaatkan waktu yang ada, banyak istighfar, banyak taubat, banyak beramal. Niscaya semua itu akan dihapus sama Allah, bahkan berubah menjadi kebaikan. Tadi kami sebutkan, dosa bisa berubah menjadi kebaikan. Tapi kalau kita masih ngeyel, masih berdosa, nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa kita yang terlalu, dosa kita yang akan datang. Maka ingat ini nasihat Fudail. Kalau bisa kita catat, tulis di kamar kita tuhsinu fi ma baqi. Beramalah di sisa umurmu saat ini, dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni. Tapi kalau kau masih bermaksiat, kau akan diazab oleh Allah gara-gara dosamu yang telah lalu dan juga dosa-dosamu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik jemaah, sehingga kita banyak beramal saleh, sehingga dengan amal saleh tersebut kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan jemaah semua taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.